Dia begitu turun, langsung dipotong di jalan. Mau masuk ke mobil, Anda bayangkan, dipotong. Dan bagaimana pendapat Ustaz tentang hadis Nabi, orang yang celananya kepanjangan, Allah nggak akan menerima sholat orang yang celananya kepanjangan. Bagaimana menurut Ustaz? Tidak mungkin ada kalimat dalam bahasa Arab menggunakan ta dan akhirnya tasydid kecuali menunjukkan sesuatu yang sangat penting yang tidak boleh dilakukan. Makanya kalau Anda terjemahkan ayat ini, dan diantara sementara malam, seriuslah Anda. Tambah motivasinya untuk bisa bangun malam, disebut dengan tahajud. Jadi ketika ada kalimat tahajud, itu bukan cuma sholat, ingin menunjukkan bahwa mengesankan, ayo serius siapkan, tambah motivasi, karena nggak mudah bangun malam. Nggak mudah. Memang sekarang subuhnya jam 5.56, tapi belum tentu mudah bisa bangun jam 5, jam 4 itu. Nikmat. Makanya sampai pasang alarm itu kan 3 kali. Jam 3:04, jam 3:30, kemudian jam 4 kurang 1/4. Alarm pertama, matikan alarm yang kedua. Alarm kedua, matikan alarm yang ketiga. Alarm ketiga, belum tentu bangun. Lihat banyak hadis kan, Anda dapatkan. Ya Allah merahmati, rahimallahu mura'an, Allah merahmati seorang suami yang bisa menciptakan air ke wajah istrinya supaya dia bisa bangun tahajud. Pernah dengar hadis itu? Ya saking kuatnya itu motivasi bangun. Seperti Allah merahmati seorang istri yang menciptakan air di wajah suaminya supaya dia bangun. Tapi saya sarankan Anda baca hadis ini dengan teliti. Itu maksudnya keduanya kalau kompak mau bangun. Dia diskusi rencana bangun di malam, dan yang satu telat bangun. Bangun suaminya, istri masih tidur. Itu boleh. Antum ambil air sedikit, ciplakan, kalau digoyang-goyang nggak bangun. Karena dua-duanya janjian. Tapi kalau suami pulang malam, nggak pernah janjian tahajud, Anda jangan coba-coba. Dia pulang terlambat, datang ke rumah, tidur, capek Pak. Tiba-tiba istrinya baca hadis. Allah merahmati seorang istri yang menciptakan air di wajah suaminya. Masya Allah. Dayung dibawa, cepet begini, musim dingin lagi. Masya Allah. Itu cari masalah. Ya. Oke, teman-teman, lihat, ketika Anda bangun, apa yang dibaca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, di malam ini saya pasrahkan sepenuhnya diri saya kepada penguasa langit dan bumi. Hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Dengan sebenar-benarnya ya Allah, dan saya berjanji tidak akan menjadi orang musyrik. Lihat kalimatnya. Sebelumnya bahkan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kalau saya salat selama ini, wa nusuki atau saya ibadah apapun selama ini, wa mahyaya atau saya hidup sampai malam ini, wa mamati atau engkau wafatkan saya di malam ini. Anda sedang salat, Anda katakan itu, ya Allah, kalau memang sudah tiba waktunya saya meninggal, ya Allah, lillahi rabbil alamin, saya pasrah di malam ini, silahkan, mohon ampuni saya. Di atas, ingat, saya pasrah ya Allah. La syarika lahu. Kalaupun saya hidup lagi, saya berjanji tidak akan musyrik selama hidup saya. Wa bidzalika umirtu, untuk itu saya diperintahkan. Wa ana minal muslimin, wa ana wa awwal muslim. Saksikan ya Allah, saya wafat sekarang ataupun hidup besok, saya akan menjadi orang yang tunduk patuh taat kepadamu. Saya jadi orang muslim yang tunduk patuh. Indah kalimatnya. Itu yang dimaksudkan. Cobalah Anda bangun, rasakan kenikmatannya, Anda lakukan. Kalau nggak percaya silahkan malam ini bangun, bacakan dengan pemaknaan yang serupa. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Itu akan lain. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi nggak ada kaitan misalnya dengan apakah ini sunnah, ataukah itu yang sunnah, tidak. Tapi bagaimana kita menempatkan tempatnya sesuai dengan apa yang harus kita bacakan. Jadi ketika Anda membacakan mubain, ini tempatnya. Ketika Anda bacakan wajahtu, ini tempatnya. Sekalipun belum tentu itu harus dibacakan siang aja. Mungkin Anda bisa bacakan wajahtu saat siang, boleh. Ya, atau Anda bacakan mubain saat malam. Tapi konteksnya itu yang dimaksudkan. Makanya dalam konteks hadis-hadis fardu itu muncul hadis Muslim nomor hadis 233. Salawatu ila salawat, al-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, bahkan Ramadan ke Ramadan, jadi kafarat, penghapus dosa-dosa kecil yang pernah dikerjakan di antara keduanya. Malam takudil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Jadi ketika Anda duhur, nanti ke asar, itu kesalahan-kesalahan kecil kita dari duhur ke asar itu dihilangkan, selesai. Anda berangkat salat. Apa di antara yang menghilangkannya? Itu bacaan Anda. Ya Allah, saya mengaku banyak salahnya. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Tolong jauhkan, tolong ampuni. Itu yang menjadikan kesalahan Anda hilang. Tapi kalau Anda sholat gak pernah paham yang dibacakan, selesai sholat malah dusta lagi, selesai sholat mencela lagi dan sebagainya, itu gak ada yang diampuni. Apa yang mau diampuni? Hati-hati ketika Anda selesai sholat mencela orang lain, itu pahala sholat Anda dipindahkan pada orang yang Anda cela. Sama dengan Anda ta'lim dari sini keluar, lihat orang misalnya gak ikutan, Anda sampaikan, itu ya, belum dapat hidayah kali ya, iya, padahal cuma kesini aja. Itu pahala Anda pindah ke orang itu. Datang lagi yang lainnya, kenapa itu sih dia gitu tuh? Iya, gak nyangka ya, nyangka. Salah. Saya enggak Ustaz, alhamdulillah enggak seperti ukhti yang itu tuh. Sama juga. Ya, ada banyak hal. Nanti contoh tentang isbal misalnya. Isbal tuh banyak sekali hadisnya. Banyak sekali. Saya dulu
pernah pertama kali di Indonesia, saya baru tahun 5 tahun di Indonesia kurang lebih, datang di Indonesia kan bikin celana itu sedikit di atas mata kaki, ya. Tapi fisik saya itu kalau lihat riwayat mirip-mirip Abu Bakar lah di riwayatnya, bukan orangnya gitu kan, maksudnya sering melorot gitu. Saya tuh nggak pernah stabil, ya, apalagi musim dingin, malam 78 gitu kan, siang 76 bisa, kan itu celana sering turun, kadang naikin lagi, turun, naikin lagi. Nah satu kali saya ngomongin subuh tuh awal-awal ke Bekasi, dia begitu turun langsung dipotong di jalan, mau masuk ke mobil, Anda bayangkan dipotong, dan bahasanya sopan sekali tapi nyelekit. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang hadis Nabi orang yang celananya kepanjangan, kan? Bukankah Ustaz tahu hadisnya layak belullah salat musbilin, layak belullah salat musbilin, Allah nggak akan menerima salat orang yang celananya kepanjangan. Bagaimana menurut Ustaz? Halus sekali, tapi maksudnya Ustaz celananya kepanjangan, tadi salat nggak diterima salatnya. Baik ya? Terus saya sampaikan, oh baik, barakallahu fiik, saya bilang, Anda sudah lihat hadis itu? Iya, saya temukan di Riyadhus Shalihin. Oh barakallahu fiik, sudah baca dengan teliti? Iya, baik. Baik, sekarang saya tanya pada antum, bukankah ketika orang itu sholat selesai, Nabi katakan layak belullahu salata musbilin, Allah nggak terima orang yang sholat celananya kepanjangan. Benar sampai sini? Iya. Kan belum selesai hadisnya kan? Iya. Saya sempurnakan ya. Iya. Saya bilang faliyatawaddo, maka silahkan wudu lagi. Benar hadisnya? Iya. Baik. Kemudian dia sholat lagi, Nabi katakan lagi. Kata Nabi faliyatawaddo. Benar hadisnya? Iya. Sampai 3 kali baru dia sholat, Nabi tidak tegur lagi. Benar hadisnya? Iya. Pertanyaan saya yang pertama, kalau yang salah celananya, kenapa Nabi nyuruh wudu, bukan nyuruh ganti celana? Karena yang salah celananya, kenapa disuruh wudu? Nggak bisa jawab. Baik, pertanyaan kedua saya, kenapa pada yang ketiga kali Nabi tidak menegur lagi dan dia sholat dengan pakaian yang sama dan dibenarkan oleh Nabi? Kalau yang salah celananya harusnya konsisten, ganti dia celana. Makin bingung Pak, makin bingung. Nah, saya bilang akhi, membaca hadis tidak cukup dengan lihat hadis. Kita mesti lihat asbabul wurudnya, kemudian kita lihat dari segi tarikhnya. Kenapa Nabi perintahkan berwudu? Saya gali, saya bilang sampai ke asbabul wurudnya. Ternyata orang ini ketika diminta wudu pertama kali belum sadar, dia basuh keluar. Pada yang ketiga kali dia baru menduga, sadar. Mungkin ini maksudnya celana saya kepanjangan, nutup bagian belakangnya ini, nggak terbasuh. Karena buru-buru wudu. Ini sebagian nggak terbasuh. Makanya ada hadis wailul lil aqab, celaka orang yang wudunya itu tidak membasuh bagian mata kakinya dan sebagainya. Itu tidak terbasuh sebagian ini. Makanya pada yang ketiga dia menduga ini mungkin yang dimaksud Nabi. Maka dibasuhlah oleh orang ini, diselesaikan keseluruhannya. Maka setelah dia sholat lagi pada yang ketiga tidak ditegur lagi oleh Nabi. Paham? Boleh saya turunkan bagi saya? Nah, ini begitu saya jelaskan demikian, dia sudah malah diam. Terus asistennya bilang, ya sudah Ustaz, kami sudah paham. Dan di situ kemudian alhamdulillah ada perubahan-perubahan. Ya akhirnya senang dengan dialog. Akhirnya dia punya jamaah yang tadinya nggak boleh ikut talimnya Ustaz Adi, gitu kan? Nggak boleh, ini beda dengan kita. Jadi akhirnya apa? Setelah mendengar penjelasan itu, yang ketuanya tadi masih belum ikut, tapi yang asistennya malah ikut. Terus dia subuh, dia bangun sendiri, dia lihat teman-temannya sendiri. Ini pada diam, dia turun ke bawah. Masya Allah, Allahu Akbar. Begitu tiba Ramadan, ternyata dia pun akhirnya bergabung juga ke atas. Dia belajar, kita diskusi dan sebagainya. Indah teman-teman. Karena ternyata ketika dia turun ke bawah itu dia nggak langsung pulang. Karena masjidnya kan lantai atas, dia dengerin di bawah gini gitu. Terus naik lagi diskusi dan selesai. Ini sebetulnya kalau kita mau bertemu, kita dialog, kita diskusi, kita paham. Beda nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mungkin Anda punya pendapat yang ini, yang lain punya yang ini. Tapi kita harus saling menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Kan yang dihisab itu kita, bukan orang lain. Jadi kalau saya salah, Anda tunjukkan kepada saya kesalahan saya. Karena yang dihisab itu saya, bukan Anda. Yang salah itu ketika saya salah, Anda sebarkan pada orang. Begini. Dan Anda misalnya nggak mau ketemu juga enggak, dialog juga nggak mau. Itu yang fatal. Kan yang dihisab bukan orang lain, saya yang dihisab. Dan belum tentu juga apa yang diduga salah itu bisa jadi salah. Ini yang fatal. Jelas sampai sini ya? Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi ke hukum musik tadi. Tentang musik, jadi demikian penjelasannya. Allahu a'lam bishawab. Kalau Anda ingin hati-hati, bisa ingin Anda jauhi, silahkan. Tapi kalau itu jadi pilihan dalam hidup, jangan sampai masuk ke ranah yang makruh apalagi haram. Allah ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaannya, kita sudah lewat hampir setengah jam dari batas waktu yang kita sepakati. Ini masalahnya. Kita cukupkan dulu ya. Beberapa, halo? Boleh cukupkan dulu? Kita masih punya 2 workshop untuk besok, ini kan? Baik, dan saya mohon maaf karena saya sudah melebihi batas waktu 23 menit dari apa yang telah ditetapkan. Saya 1 jam 23 menit, tadi 1 jam. Baik, pembahasan kita sesungguhnya masih cukup luas. Ini baru kita ambil sekitar 25% lah dari bahasan yang kita kaji. Tapi itu pun bisa memberikan gambaran insya Allah yang positif untuk melahirkan sikap-sikap tadi dari tujuan yang dimaksudkan. Saya ingin pastikan dulu supaya apa yang saya sampaikan benar-benar bisa bermanfaat. Mohon izin, satu, apakah Bapak Ibu paham apa yang saya sampaikan? Jelas insya Allah?
jelas ya. Dengan demikian saya tenang, kalau nanti ditemukan yang benar, itu bukan dari saya nggak punya kemampuan apa-apa. Itu dari Allah dan Rasulnya, itu petunjuk, silahkan amalkan. Tapi kalau kemudian hari Anda temukan yang keliru, Anda tinggal hubungi saya, sampaikan lewat siapapun supaya saya koreksi, saya perbaiki. Dan saya akan sangat senang jika itu memang benar, saya tampilkan, saya katakan itu salah, ya, kemudian perbaiki. Tapi kalau Anda misalnya ingin bertahan dengan pendapat yang lain, silahkan tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat Ustadz yang lebih baik menurut Anda, dan tetap kita berkomunikasi dalam kebaikan-kebaikan. Itu keindahan yang bisa kita dapatkan. Teman-teman, saya cukupkan sampai sini, dan insya Allah ada beberapa tulisan yang telah kita hadirkan, termasuk juga file ini. Nah, silahkan saja panitia, teman-teman, kalau ada yang pengen silahkan dibagi, silahkan diberikan untuk keluasannya. Dan saya juga sesungguhnya pernah kirimkan buku ya, saya lihat tadi ada sebagian di situ, itu silahkanlah tadi sifatnya gimana, tapi saya secara pribadi ada buku-buku, Anda yang hadir berapa nih, catat aja. Nanti kalau kurang saya kirimkan, saya berikan gratis dan sebagainya, ya silahkan, saya nggak, kalau saya punya saya berikan, ya, saya berikan, nggak ada masalah bagi saya, sepanjang bisa bermanfaat. Tapi kalau Anda misalnya mau ada infak dan sebagainya, saya sarankan bantu yang di sekitaran kita ini. Ada masjid, surau itu sedang pembangunan dan sebagainya gitu kan. Arahkan ke situ supaya lebih bermanfaat lagi. Kalau saya, insya Allah saya berusaha, saya punya saya berikan. Saya nggak minta apapun dari Anda. Dan saya tidak mengharapkan, saya datang ke sini untuk dakwah. Bukan untuk mencari sumbangan, cari macam-macam, tidak. Saya punya buku, saya berikan. Saya punya waktu, saya berikan. Saya tulisan, saya berikan, silahkan. Ya, kalau dengan semua itu belum juga membuat Anda tersentuh untuk belajar, sampaikan pada saya mesti bawa apa lagi gitu. Ya, itu poinnya. Jadi itu saja dari saya. Teman-teman silahkan kasih info kalau ada yang lain, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.